Ada pengucapan syukur atas berpulangnya Bapa, suami terkasih, hambamu almarhum Bapak Seth Arampi. Kiranya ibadah pengucapan syukur yang berlangsung saat ini, awal, pertengahan hingga datang kepada berkat, kami mau angkat dan alaskan hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan kuat kuasa Roh. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya turun menyertai kami sekalian. Amin. Bapa pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, di malam hari ini kami boleh mengangkat hati mengucap syukur atas segala peristiwa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagai manusia, kami merasa kehilangan seorang ayah, seorang saudara, seorang suami. Tapi begitu kami membaca dan belajar dari firman-Mu, ternyata Tuhan lebih mengasihi dia, sehingga Tuhan harus mengambil pulang. Tapi di malam hari ini firman Tuhan akan mengajak, memberikan pelajaran yang terbaru bagi kami, untuk merenungkan bagaimana kami hidup di atas dunia ini. Tuhan tolong kami dengan kuasa-Mu, agar firman Tuhan di malam hari ini memberi kami kekuatan dan penghiburan. Ampuni utang dosa dan salah kami Tuhan, sehingga tidak terhalang berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Tapi saya akan membaca pada ayat yang ke-57 dan 58. Kemudian ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian adalah bagian firman Tuhan yang terpilih untuk kita di malam hari ini. Hidup ini adalah kesempatan, dan akhir daripada lagu itu dia bilang, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau sudah harus jadi berkat, berarti akhirnya hidup itu sudah jadi berkat. Perjalanan pulang daripada Bapak Seth Arampi, saya mau bilang sama kita malam hari ini bahwa
Bapak Seth sudah jadi berkat bagi kita orang dan semua orang. Hampir seantero Pulau Yapeng ini orang tahu siapa itu Seth Arampi. Karena pergaulannya, karena kehidupannya, karena pelayanannya, dan dia dikenal oleh banyak orang terlepas dari keluarga dan sanak saudara. Banyak sekali teman-teman yang mendengar berita duka kemarin. Dari jauh mereka juga menyampaikan rasa duka mereka. Dan kehidupan ini apabila kita tinggal dan melakukan yang terbaik, maka sampai kapanpun nama kita akan harum lebih daripada minyak yang mahal. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagian 2 ayat pilihan pembacaan di malam hari ini. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan akan memberikan kita kemenangan di dalam Kristus. Walaupun perjalanan hidup kita sebagai manusia menjalani dunia yang fana ini, terkadang kita dihalangi oleh berbagai macam tantangan yang silih berganti datang melanda kehidupan kita. Tapi akhir daripada itu, ada kemenangan dan sukacita yang Tuhan sudah siapkan bagi semua orang percaya. Hanya yang bisa terjadi melalui kasat mata kita sementara waktu adalah ada sedikit perbedaan. Kalau hari kemarin dan beberapa hari waktu yang lalu, Bapak masih bersuara dengan kita. Tapi mulai hari kemarin, hari ini dan seterusnya mungkin Bapak sudah tidak bersuara. Karena waktu Tuhan Allah kontrak dia ke dunia ini sudah selesai. Masa kontrak dari Bapak Seth sudah selesai. Bapak harus bawa dia pulang. Kenapa Tuhan harus panggil pulang Bapak Seth? Karena tempatnya sudah tersedia. Itu jawabannya. Setiap orang percaya yang Tuhan panggil pulang itu berarti tempatnya sudah disediakan oleh Tuhan Allah di sana. Itu ada dalam Injil Yohanes pasal 14. Kalau itu janji Tuhan. Tuhan Yesus bilang, kalau saya pergi dan saya sudah siapkan tempat, saya akan datang kembali dan membawa kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu janji firman yang tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah dengan berbagai macam peristiwa, tapi janji Tuhan kekal dan abadi. Tetap ada untuk mengantar dan mengantar perjalanan kita sampai hari Maranatha. Kiranya melalui firman Tuhan malam hari ini memberikan kekuatan dan percaya kepada anak-anak, istri, keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan. Setiap kita yang hadir malam hari ini, kalender yang ditentukan Tuhan Allah kepada Bapak Seth sudah terjadi. Dan malam hari ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ada pikiran yang bisa muncul seperti ini. Saya malam hari ini berdiri bicara, tapi saya tidak tahu jadwal saya kapan. Begitu juga Bapak Ibu kita yang hadir malam hari ini. Kita orang tinggal saja, kita tidak tahu hari Tuhan datang seperti apa. Jadi mulai sekarang kesempatan ini, firman Tuhan mengajak kita untuk kita harus bekerja, setia dalam pekerjaannya, dan harus berbuat baik. Sebab firman bilang, apa yang kita tabur di dunia ini, itulah yang kita akan tuai di sana. Tidak ada yang lain. Kalau kita orang tabur yang pahit, yang jelas yang pahit itu sudah yang kita tuai. Tapi kalau kita hidup ini tabur yang manis, di sana Tuhan mempersiapkan yang lebih manis lagi daripada yang kita siapkan. Hidup ini adalah kesempatan bagi setiap kita. Dan mari, jangan goyah, kita selalu percaya, dan mari mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup ini hanya sementara. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13. Di sana perjalanan hidup manusia itu diibaratkan sebagai uap. Hidupmu sama seperti uap yang baru saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Itu ayat-ayat pilihan
yang bisa kita ingat dan kita pertahankan, kita jaga, kita bawa dalam kehidupan kita. Mengakhiri renungan singkat malam hari ini, saya mau bilang, Bapak Seth adalah mesbah yang hidup dalam kehidupan keluarga dan jemaat. Dia orang yang banyak berdoa untuk jemaat. Bapak Seth orang yang selalu berdoa untuk anak dan cucu, bahkan anak mantu dan keluarga dimanapun mereka berada. Dan mesbah doa itu yang perlu kita pertahankan. Mesbah doa itu yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita semua. Banyak kenangan yang dia tinggalkan untuk kita. Baik melalui suara, baik melalui sapaan dan teguran, bahkan uluran tangan yang dia berikan kepada orang banyak. Dan itu yang menjadi jembatan emas bagi Bapak dalam perjalanan pulang. Kita percaya, tubuh jasmani daripada Bapak Seth tetap tinggal dalam tanah, tapi rohnya itu tidak mati. Roh dari Bapak Seth itu tetap hidup bersama dia. Oleh sebab itu, kita semua keluarga anak-anak ini tinggalkan, jangan putus asa, jangan kecewa. Kita percaya, di balik kehidupan dunia ini kita semua akan dikumpulkan dalam kehidupan dengan Tuhan. Asalkan kita percaya dan mulai kerja sekarang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Yerusalem mulia dan kudus, rinduan hatiku, ku tergerak hendak terbang terus ke puncak bukitku. Ibadah pengucapan syukur dan malam penghiburan telah selesai. Tetapi sebelum kami undur dari hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau minta berkat-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, penghibur penolong yang setia, kiranya tinggal menyertai istri, anak-anak, cucu, anak mantu, dan keluarga besar. Tapi juga persekutuan jemaat GKI Limpom 2, persekutuan jemaat Batelpom, persekutuan jemaat Immanuel Woi, yang malam hari ini juga melaksanakan ibadah syukur. Tinggal serta kami sekalian, mulai saat malam hari ini, dan untuk selama-lamanya. Amin.